mungkin ada yang bebas tentang sholat boleh, mungkin yang di luar tentang sholat boleh. Asal kalau saya bisa jawab saya jawab, yang tidak bisa saya jawab ya tidak akan saya paksakan jawab. Boleh tentang apapun ya, kejadian-kejadian masyarakat sini yang mungkin mau dipertanyakan boleh. Seumpama sholat kita sholat tarawih kan, kemudian kalau sholat tarawih itu kan sholat pertama penuh sampai di rumah, itu orang yang sholat di rumah itu sah apa enggak? Oh iya. Sampai Iya. Sampai ngambar leker. Soalnya itu sah apa enggak orang yang sholat? Khusus ini tentang jemaah lagi ya. Kalau jemaahnya membeludak sampai keluar masjid, nah ini asal jaraknya tidak melebihi 300 dirham. 300 dirham ini satu dirham itu satu hasta ya. Di perkiraan kalau 300 dirham itu sekitar 144 meter dari masjid bagian belakang. Masjid kan itu yang di emperan situ. Jadi kalau cuma sampai rumah-rumah sini itu sah sekali. Sampai 150 ya kurang sedikit itu masih sah. Nah itu. Syaratnya gitu. Kalau antara ini jamaah yang terakhir di masjid ini dengan jamaah yang paling belakang tidak lebih 300 dirham, itu jaraknya sah. Tidak masalah. Tidak masalah. Jalan itu masih harus ditutup kan? Tidak perlu ditutup. Padahal orang lewat di depan rumah. Iya, tidak masalah. Tidak harus tidak ada orang lewat. Ada orang lewat pun tidak masalah. Kan memang jalan umum. Kalau kita tutup salah juga nanti kasihan orang yang mau lewat. Kecuali memang jamaahnya banyak dan harus ditutup. Mungkin orang yang mau lewat juga pengertian. Oh di sini masyarakatnya lagi semangat sholat tarawih, saya cari jalan yang lain saja kan gitu. Tapi kalau cuma sedikit di masjid sini, terus di rumah-rumah sana, ya tidak perlu ditutup masjidnya, jalannya tidak perlu. Sholatnya masih sah, sholatnya sah. Dan orang yang lewat tidak kena keharaman. Ya. Beda loh. Nah, kadang-kadang kan gampang menghakimi orang haram lewat di depan orang yang sholat. Nah, tunggu dulu. Tidak semua orang yang lewat di depan orang yang sholat itu haram. Kecuali orang yang sholat ini sudah menggunakan sutro. Sutro itu pembatas. Misalnya sudah pakai sajadah. Kalau tidak sudah dikasih kayu depannya. Atau pakai sajadah ya sajadah. Kalau lewat di depan nih, di pas sajadahnya ini baru haram. Kalau dia lewat di depannya sajadah ini tidak haram. Atau orang ini sholat di pas di belakang tiang. Orang kok masih lewat di samping tiang, itu baru haram. Itu baru haram. Jadi kalau saya ada orang sholat sini, kemudian saya lewat sini, itu tidak haram. Kecuali saya lewat di sini nih. Gitu. Oh kalau jalan raya itu aman sekali, tidak ada keharaman sama sekali. Cukup Bu ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Kalau misalnya sholat berjamaah, kalau misalnya kita masuk, misalnya berasa berobat atau berobat itu, maka kalau kita ingin setelah imam itu salam, maka kita harus punya kawakot atau tidak. Terus tadi soal ukuran masjid, apakah ukuran masjid itu diukur dari bangunannya masjid atau batas tanah yang diwakilkan di masjid? Kalau ini yang pertama ya, yang tentang makmum masbuk. Makmum masbuk itu siapa? Makmum yang datang ke tempat sholat dan dia tidak menemukan waktu yang memuat untuk membaca Fatihah secara sempurna dengan bacaan yang normal, tidak terlalu cepat
juga tidak terlalu pelan, normal. Orang normal, orang biasa baca Fatihah berapa gitu, itu normalnya. Kalau kita masuk ke masjid, sholat sudah mulai, kemudian ketika kita takbir, waktu kita tidak cukup dibuat membaca Fatihah. Artinya belum selesai, imamnya sudah ruku, nah, itu namanya kita makmumnya masbuk. Kita statusnya masbuk. Nah, berkaitan dengan makmum masbuk, ini perlu untuk diperhatikan. Kita wajib langsung memulai Fatihah. Tidak sunnah lagi baca doa iftitah kalau jadi makmum masbuk. Makmum masbuk itu tadi kita masuk ke dalam sholat dan tidak menemukan waktu yang cukup untuk baca Fatihah bersama imam, pasti ketinggalan gitu maksudnya. Kita masuk dulu. Kalau sudah takbir langsung Fatihah. Dan kita wajib mengikuti imam ketika imam sudah ruku. Dapat berapapun kita Fatihah. Jangan paksa selesai. Kalau dipaksa selesai sampai kita tidak menemukan tidak menjumpa atau tidak mengikuti rukunya imam sampai berdiri imamnya, kita baru ruku, kita tidak dihitung dapat 1 rakaat. Nah ini kita tidak dihitung dapat 1 rakaat, gagal rakaat pertama nih. Nanti harus nambah lagi setelah imamnya sholat salam. Ini pertama ini. Jadi kalau sudah mulai masuk baca Fatihah, kalau melihat imamnya sudah langsung ruku, jangan lagi peduli dengan bacaan Fatihah. Kenapa? Karena makmum masbuk itu Fatihahnya ditanggung imam. Nah ini, maka imam itu tadi tanggungannya berat. Bacaan Fatihahnya makmum masbuk sudah ditanggung imam, maka dia cuma wajib baca sedapatnya, jangan dipaksa. Kadang ada orang ngebut, melihat imamnya sudah ruku, dia ngebut. Yang biasa bacaannya normal, tidak cepat, udah cepat untuk menyempurnakan Fatihah. Akhirnya makmum imamnya sampai berdiri i'tidal. Maka rakaat pertamanya dia dihitung zon. Tidak dihitung dapat 1 rakaat. Ini penting. Ada juga makmum masbuk. Sebelum saya masuk ke ini, makmum masbuk yang modelnya begini. Masuk ke dalam tempat sholat jamaah, melihat imam sedang sujud, ya, sedang sujud. Kadang ada orang datang langsung takbir, Allahu Akbar, langsung ikut sujud bareng imam. Ada yang pernah melihat itu ya? Itu betul, baik itu. Cuma kadang kelirunya dia nganggap sudah dapat 1 rakaat. Nah ini kelirunya ini. Padahal dia tidak dihitung 1 rakaat. Nanti di akhir sholatnya ketika imamnya salam dia harus nambah. Karena tadi pas dia masuk ke dalam sholat imam sedang posisi sujud itu, kemudian dia ikut, dia tidak dihitung dapat 1 rakaat. Karena makmum itu akan dihitung dapat 1 rakaat bersama imam kalau dia menjumpai imam di dalam ruku. Ya. Misalnya saya baru datang di sini imamnya pas ruku, langsung saya takbir Allahu Akbar, langsung ruku. Baru kemudian saya berdiri i'tidal bersama imam. Saya dihitung dapat 1 rakaat, itu batasnya. Kalau kita Allahu Akbar belum sempat ruku, imamnya sudah bangun, kita dianggap tidak dapat 1 rakaat. Meskipun kita jangan putus itu sholatnya, langsung kita ruku, kemudian i'tidal ngejar imam. Cuma nanti di akhir ketika imamnya salam kita nambah lagi 1. Gitu. Jangan diputus. Kalau putus haram. Misalnya sudah masuk Allahu Akbar, kemudian imamnya kita mau ruku, imamnya sudah bangun, kemudian kita keluar lagi, kita putus sholat. Karena kita merasa tidak dapat 1 rakaat, mending nunggu nanti imamnya sudah bangun di rakaat kedua. Itu malah haram karena kita keluar dari sholat. Nah, langsung nanti di akhir ketika imamnya salam kita lanjut. Langsung ke permasalahan tadi. Apakah misalnya ketika imamnya ini sudah salam, kemudian kan kita tertinggal misalnya 1 atau 2 ya. Apakah kita harus
masih harus niat mufarokoh. Mufarokoh itu niat pisah dari imam. Nah, dalam kasus ini tidak perlu ya, tidak perlu niat. Karena dengan imamnya itu salam, berarti jamaahnya sudah habis, sudah selesai. Di semua yang makmum masbuk yang masih harus nambah itu karena kekurangan rakaatnya dihitung sholat sendirian. Dihitung sholat sendirian. Langsung putus dengan salamnya imam. Kita tidak perlu niat memutus lagi, sudah putus. Nah itu sudah putus, tidak perlu lagi. Kemudian masjid. Dalam praktek sholat jamaah, apakah yang dihitung adalah bangunannya atau tanahnya? Sepanjang yang saya baca di dalam fikih, itu adalah bangunannya, bukan tanahnya. Makanya jarak tadi yang saya sampaikan antara makmum terakhir dengan makmum yang ada di bagian belakang masjid itu bagian belakang bangunan masjid, bukan tanah. Kalau tanah bisa luas, bangunannya bisa kecil. Itu jadi yang dimaksud adalah abniyahnya, jadi bangunannya. Maka dalam pembahasan sholat jamaah itu kalau di fikih ada yang membahas tentang emperan masjid, salam di masjid itu dibahas. Bukan tanahnya. Kalau tanahnya nanti WC masjid juga masuk, kamar mandi masjid dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab. Masih ada? Ini kalau itu kan ada 5 waktu, ada zuhur, asar, baru sampai subuh ini. Dan 5 waktu tersebut ada 2 perbedaan. Yang pertama dia bacanya, yang kedua isir. Bagaimana jika zuhur itu diisirkan, dan bagaimana juga apabila maghrib itu dibalik. Dibalik apa intinya? Itu hukumnya apa jadi sah? Oh iya. Dalam sholat kan tadi ada yang sunnah bacanya dikeraskan, yakni di sholat subuh dan 2 rakaat maghrib dan isya. Selain itu sunnah dilirihkan. Kalau dibalik hukumnya makruh. Nah, hukumnya cuma makruh. Jadi tidak pengaruh dengan keabsahan sholatnya. Sholatnya oke saja, sholatnya tetap sah, hukumnya makruh. Cuma kalau sholat qadha, nah ini penting diperhatikan. Sholat qadha. Kalau sholat qadha itu yang dilihat adalah waktunya, tidak lagi sholatnya. Misalnya kita punya hutang zuhur sama asar, tapi di qadha diganti malam, sunnah dijaharkan, sunnah dikeraskan. Kalau kita punya hutang subuh, punya hutang maghrib isya, dikerjakan waktu zuhur, sunnah dilirihkan. Itu sholat qadha. Sholat qadha itu tidak melihat nama sholatnya, tapi melihat waktunya. Dikerjakan di siang hari atau di malam hari. Terserah sholatnya apa saja. Kalau malam dikerjakan di malam hari, sunnahnya keras. Kalau dikerjakan di siang hari, meskipun maghrib atau subuh, sunnahnya tidak keras. Nah itu. Karena pernah kejadian, saya pernah itu mengqadai sholatnya mayit ya. Kan sunnah hukumnya itu, ada mayit yang mungkin sebelum meninggal dia sakit parah ya. Sakit parah, dalam sakitnya dia meninggalkan beberapa sholat. Itu kan keluarganya sunnah untuk mengganti. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan ini pernah dilakukan oleh seorang ulama yang bernama Imam Subki. Imam Subki pernah melakukan itu untuk keluarganya. Jadi keluarganya seorang ulama yang begini pernah meninggalkan sholat sebelum wafat, kemudian beliau menggantinya ketika wafat. Ini hukumnya sunnah. Pernah kejadian saya karena dilakukan habis isya, jadi saya jaharkan semua. Saya jaharkan, makmumnya bingung. Padahal saya sudah bilang ini mulainya dari zuhur. Tapi karena malam habis isya saya jaharkan itu rakaat pertama dan kedua. Makmumnya bingung, dikira maghrib. Ini karena apa? Karena ketidaktahuan tadi. Dia mengira sama dengan sholat biasa. Kalau sholat biasa kan ya
duhur asar ya tidak boleh keras. Maghrib isya subuh sunnahnya keras kan gitu. Tapi dalam sholat qadha aturannya tidak sama. Itu. Mungkin ada yang lain lagi. Izin lagi. Tentang sholat Jumat penting. Dan sholat Jumat itu kan ada dua rakaat. Iya. Terus di saat rakaat pertama itu ada jemaah yang belum datang. Terus lalu jemaah tersebut mengikuti sholat Jumat tidak mengalami. Iya, paham saya. Paham? Sholat Jumat, jamaah sholat Jumat tidak sama dengan jamaah sholat biasa. Telat. Jamaah sholat Jumat, Jumat itu kan wajib. Kalau sholat fardu selain sholat Jumat kan hukumnya sunnah makan. Meskipun menurut Imam Nawawi fardu kifayah kan itu keluar dari perbedaan itu. Ada yang mengatakan fardu ain banyak. Tapi yang masyhur kan sunnah makan dalam mazhab Syafi'i. Seperti yang ada di Fathul Qorib dan kitab-kitab yang lain. Selain sholat Jumat, kalau sholat Jumat hukumnya fardu ain, hukumnya fardu ain, dan wajib dilakukan dengan berjamaah sholat Jumat. Apakah kesemuanya atau tidak? Nah ini yang penting nih. Yang wajib adalah satu rakaatnya. Jadi satu rakaat wajib berjemaah, wajib. Jadi kalau misalnya ada orang jadi makmum di perjalanan, keburu dia, terburu-buru, imamnya lama baca suratnya panjang suratnya, dia keburu, terbesar surat, maka dia cukup berjemaah di rakaat pertamanya. Nanti masuk ke rakaat kedua dia boleh mufarad, tidak masalah. Satu rakaat tidak masalah. Nah ini kalau sholat. Cuma kadang ini ada yang bermasalah ini. Ada orang datangnya telat sampai dia baru datang saat imam sudah mau rukuk di rakaat kedua. Imamnya sudah rukuk rakaat kedua sholat Jumat. Kalau sholat biasa, selama dia masih menjumpai imam dalam rukuk, kemudian dia ngejar kan dapat dihitung jamaah. Tapi kalau sholat Jumat tidak. Misalnya saya baru datang, imamnya sudah Allahu Akbar rukuk, saya masuk Allahu Akbar rukuk juga. Saya ini tidak dihitung dapat jamaahnya sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu harus satu rakaat full, sempurna dari Fatihahnya sempurna satu rakaat. Sehingga praktek sholatnya bagaimana? Apakah saya kemudian harus pulang sholat dulu, atau saya lanjutkan tapi nambah dua, atau bagaimana? Nah, ini aturannya kalau sudah telat begitu itu, telat kayak tadi, dia datang imamnya sudah rukuk di rakaat kedua, maka dia wajib masuk ke dalam sholat Jumat niatnya, jadi usolli fardhul Jum'ati niatnya. Tapi prakteknya zuhur, sholatnya harus 4, niatnya Jumat, prakteknya zuhur. Itu masuk kalau dalam fikih biasanya ada nawa bila sholat, niatnya Jumat, sholatnya bukan. Nah itu kalau di fikih di Bajuri ya, nanti kitab-kitab lain ada istilah nawa bila sholat. Ini niatnya Jumat, tapi prakteknya zuhur. Itu. Kalau dipaksa prakteknya Jumat, batal. Sholat Jumatnya batal, positif itu. Kenapa? Karena dia tidak berjamaah satu rakaat tadi. Kemudian niatnya sholat Jumat, praktiknya 2 rakaat, batal sholat. Untuk tidak batal tadi, niatnya tetap Jumat, karena kan meskipun tidak nutup begitu kan kita tetap aja Jumatan ya.
Maka niatnya tetap Jumat disolli fardhu Jumati gitu. Tapi prakteknya nanti rakaatnya 4 rakaat sebagaimana zuhur. Itu kalau telat. Jadi kalau misalnya kita pulang kerja lambat, mandi sudah pergi ke masjid sini kok ternyata sudah rukun, jangan pulang. Tidak masalah, langsung masuk ke dalam sholat Jumat, tapi 4 rakaat. Itu pahalanya Jumat atau Apanya? Pahalanya. Karena niatnya Jumat, ya tetap dia dapat pahalanya, pahalanya. Karena pahalanya tidak sama dengan kewajiban. Pahalanya tetap cuma sama dengan ada orang salam. Salam itu kan kalau yang mengucapkan sunnah, ya. Yang menjawab fardu kifayah. Fardu kifayah itu kan aturannya kalau sudah satu orang yang melakukan, yang lain sudah gugur nih. Dia tidak punya kewajiban untuk menjawab salam. Tapi andaikan semuanya semasjid jawab salam setelah satu orang tadi itu yang mewakili dia, hukumnya bagaimana jawaban salam yang lain? Sunnah jadinya kan, bukan fardu kifayah, tapi dia dapat pahala sama seperti pahalanya fardu kifayah. Sama dengan kita sholat mayit, kan hukumnya fardu kifayah, satu orang pun sebenarnya sudah cukup. Artinya di kampung sini andaikan ada orang meninggal, satu yang mensolati, yang lain tidak kena dosa karena sudah terwakil oleh satu orang. Cuma ya, dia yang dapat pahalanya. Andaikan kemudian banyak yang ikut, yang lain nih kan sebenarnya gugur dengan hanya satu orang. Yang lain nih sunnah, tapi pahalanya berpahala sebagaimana fardu kifayah. Nah itu tentang sholat Jumat tadi. Jangan sholat Jumat tidak boleh enteng, ya, tidak boleh enteng. Makanya apa dalam Quran yang fas'au ila dzikrillahi wa dzar ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau sudah azan berkumandang di hari Jumat, ayo tinggalkan jual belinya, tinggalkan aktivitasnya. Ini bagi yang berkewajiban sholat Jumat. Kalau ibu-ibu nggak masalah, buka toko. Bagi yang bapak-bapak, ayo tinggalkan semua aktivitasnya. Tidak hanya jual beli, semuanya, termasuk makannya, rokoknya, ya, santai-santainya. Tidak, kalau kan haram, itu haram. Kalau sudah azan, kita kok masih buka toko, itu haram. Buka toko. Kalau sudah azan, ini Quran langsung nih. Harus wadah tinggalkan itu jual beli perdagangan. Ayo kita pergi ke tempat sholat Jumat. Kata ulama, yang haram tidak hanya jual belinya, tapi semua aktivitas yang memperlambat orang itu untuk pergi ke masjid, hukumnya haram juga. Termasuk tidur, sudah azan masih mau tiduran, haram itu. Haram, sama dengan jualan. Nah itu, yang rokokan ngasih santai kopi, nanti kopi habis Jumatan, kalau sudah azan segera pergi ke masjid. Itu. masih jadi Jumat? Kalau jadi ibu ini bertanya begini, misalnya kita sholat duhur itu apa setelah azan atau setelah sholatnya Jumat itu selesai atau nunggu pulang? Ibu-ibu, khusus ibu ya. Harus bertanya, Ibu, misalnya sholat duhur, Iya. apa setelah azan atau setelah apa namanya Iya. Sebenarnya adzan pertama Jumat ya di Indonesia ini kan berarti menandakan waktu sholatnya sudah masuk, betul ya? Jadi ibu-ibu sudah bisa mulai sholat duhur, tidak masalah. Sudah azan itu sudah masuk namanya itu, sudah masuk waktu sholat. Aslinya kan sholat duhur juga, cuma waktu kena hari Jumat nama sholatnya Jumat gitu. Tapi ibu-ibu kan kewajibannya duhur, sholat duhur. Nah, ibu-ibu mau sholat Jumat boleh, tapi tidak wajib, hanya boleh saja. Andai kan kepingin kayak laki-laki Jumatan boleh. Dan tidak perlu diganti duhur, sudah itu. Perempuan nggak boleh
Enggak dua juga. Wajib. Iya, andaikan mau boleh. Boleh. Karena saya dulu di kampung saya ada orang tua perempuan tua itu kan ikut sholat Jumat. Ada yang sholat Jumatan tua sekali. Karena di kampung itu kan biasa, kalau dulu kan pakai papan ya, papan. Jadi di samping sini ada tempat ibu-ibu, jadi ikut sholat di situ. Dan 2-3 orang. Tidak masalah kalau sholat. Tapi yang sudah tua loh, yang muda-muda tidak boleh. Iya. Waalaikumsalam. Bayang subuh. Kalau seringan menghindari ketinggalan sedangkan jamaah itu ketinggalan jadi pakai subuh. Apakah kita nyambung satu rakaat itu dulu lagi atau tidak? Oh iya. Jadi sholat subuh ya. Anggap kita semuanya madhabnya Syafi'i yang mensunahkan qunut subuh ya. Telat masuk ke sini sudah rakaat kedua, kemudian kita masuk Allahu Akbar, baca Fatihah, belum selesai imamnya sudah ruku, kita ikut ruku karena kita masbuk ya. Kemudian imamnya qunut, kita kan ikut nih. Nanti setelah salam kita kan nambah 1 rakaat. Kita sunnah qunut lagi apa enggak? Nah, ya gitu ya. Kita sunnah qunut lagi atau sudah dicukupkan dengan qunut yang tadi bersama imam. Nah, dalam pertanyaan dari beliau ini hukumnya tetap sunnah qunut lagi. Hukumnya sunnah qunut lagi. Qunutnya 2 kali. Tadi bersama imam, kemudian salat ya. Yang pertama tadi karena kita jadi makmum. Imam itu kan punya kewajiban mengikuti imam. Sebenarnya kesunahan pas bagi kita ini, bagi makmum yang tertinggal 1 rakaat, kan nanti di rakaat kedua. Cuma karena berhubung ini posisinya berjamaah dan makmum punya kewajiban untuk mengikuti gerak-gerik imam, sehingga ketika imamnya qunut dia sunnah ikut imam nih. Jadi sebenarnya di qunut yang pertama tadi dia dapat kesunatan karena mengikuti imamnya qunut. Nanti di rakaat kedua dia memang sejatinya sunnahnya di rakaat kedua. Nah, gitu. Sunnahnya qunut itu di rakaat kedua sholat subuh. Jadi nanti pahalanya dapat 2, qunut karena ngikuti imamnya, kemudian qunut karena rakaat yang kedua untuk pribadinya. Nanti sunnah. Kalau hari Jumat kan biasanya kan aktif dan berdebat, lalu datang masuk langsung dari putar ke dulu, apakah datang duduk dengar aktif yang mana yang dulu ada salah seorang sahabat yang saya lupa namanya pernah datang terlambat ke saat sholat Jumat, Nabi sedang khutbah. Datang kemudian Nabi tanya, orang langsung duduk, langsung Nabi tegur, kamu di rumah sudah sholat? Nah itu pertanyaan, belum sholat. Nah, dari hadis yang pendek ini kemudian timbul kesimpulan dari mazhab Syafi'i khususnya bahwa tetap sunnah sholat tahiyatul masjid bagi orang yang pergi atau masuk ke dalam masjid meskipun imamnya sedang baca khutbah atau khatib sudah memulai khutbahnya. Itu tetap sunnah, sholat sunnah 2 rakaat yang ringan tuh jangan cepat, harus cepat ya, tidak boleh lama-lama. Jadi masuk sunnah sholat 2 rakaat yang ringan. Ini sholat sunnah tahiyatul masjid, sunnah tahiyatul masjid. Andaikan misalnya ada orang yang tidak mau sholat sunnah tahiyatul masjid karena mungkin imamnya dia merasa ingin imamnya karena kayaknya banyak ilmu yang disampaikan imamnya nanti tidak fokus ya, tidak masalah, langsung dulu nanti baca tasbih sebagai pengganti tahiyatul masjidnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita tidak punya kesempatan ketika masuk masjid untuk sholat tahiyatul masjid, kita ada kesunahan lain yakni membaca tasbih. Itu. Tapi kalau kita mau milih yang
sholat ya sunnah akhir dari sholat meskipun imamnya sudah memulai untuk khutbah. Nah, berkaitan dengan imam yang sedang khutbah ini, kita kan sering nih, kalau berangkat awal nanti dapat pahala seperti unta, nanti turun lagi sapi, nanti jadi kambing, lama-lama jadi telur dari telur ayam sampai mungkin jadi telur cicak kecil nanti. Sampai mana batasnya? Sampai khotibnya sudah mau mulai khutbah. Ketika khotib sudah naik mimbar, tadi pahala itu sudah ditutup. Yang dapat unta dapat ini. Terakhir ditutup ketika khotib sudah menaiki mimbarnya. Makanya kalau jadi khotib sunnahnya khotib itu tidak datang awal. Kalau jadi khotib sunnahnya dia datang agak telat ke masjid. Kasihan orang khotib udah datang, orang mau dapat telur ya jadi tak dapat. Gara-gara khotib memang sunnahnya di fikih itu khotib sunnah masuk ke masjid agak akhir kalau pas jadi khotib. Entah itu alasannya apa ya, tapi aturannya yang begitu. Kalau jadi khotib sunnahnya dia tidak usah berangkat jam 10. Sunnahnya kalau pas jadi khotib dia agak telat, mungkin jam setengah 12 kurang berapa atau jam setengah 12. Kalau sholat sendiri ya kalau makmumnya yang paling awal nanti pahalanya paling besar. Bisa cukup Pak ya. Jadi pas dari khutbah, ya, khutbah kan wajib khutbah, dengan wajib khutbah, bayar kemudian sunnah. Jadi apa kita sebaiknya? Kalau mendengarkan khutbah, hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Karena kalau wajib, kasihan yang tidur. Karena kadang orang sholat Jumat ini, mohon maaf, karena mungkin kondisinya ya, yang panas. Terus orang banyak kelelahan, banyak yang tidur kalau khotib pas baca khutbah yang belakang-belakang. Kalau wajib kan kena dosa semua yang tidur karena tidak mendengarkan khutbah. Makanya di dalam kitab-kitab fikih kesunahan khutbah itu diantaranya adalah insot. Insot itu as-sukut maksimal ya. Diam beserta mendengarkan. Itu sunnah hukumnya ketika khutbah. Nah, yang wajib itu khotibnya memperdengarkan. Jadi kalau jadi khotib jangan pelan suaranya, harus diperdengarkan itu bacaan khutbah sampai kepada 40 orang. Lah kemudian ini yang jadi perdebatan, apakah harus mendengarkan secara kenyataan atau andaikan makmumnya fokus bisa dengar? Nah, kan beda lihat. Nah, maka kemudian mayoritas dalam fikih itu syaratnya andaikan imamnya ini menyimak, dia akan mendengar, itu cukup. Jadi tidak harus didengarkan betul oleh makmumnya. Ini kewajiban khotib memperdengarkan khutbahnya. Maka sudah sangat baik kalau khotib itu dikasih mic, karena kasihan kalau tidak dikasih mic untuk memperdengarkan banyak khutbahnya, itu kasihan harus teriak-teriak. Tapi kalau karena sudah ada alat bantunya jadi nyaman. Jadi sekali lagi mendengarkan khutbah itu hukumnya sunnah. Sunnah. Jadi kalau tidur andaikan tertidur ya tidak masalah. Itu sunnah. Sehingga makanya dalam mazhab Syafi'i tetap kalau kita masih imamnya sudah mulai kita baru datang, kita tetap sunnah sholat. Jadi andaikan wajib pasti tak sunnah. Karena ketika kita sholat maka kita tidak fokus mendengarkan khutbah. Andaikan mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib, pasti sholatnya tidak sunnah lagi. Kalau khutib sudah mulai khutbah, kenyataannya tidak. Sholatnya tetap sunnah. Kita masuk ke dalam masjid, imamnya sudah khutib, kita sunnah sholat 2 rakaat yang cepat. Kemudian dari situ baru kita fokus mendengarkan khutbahnya imam. Mungkin ada yang pernah berkata begini, khotib ini disuruh mendengarkan. Ada yang berbicara, terus ada yang duduk begini, ya rebut gitu, ada rebut.
Biasa kan Bilal itu ya Bilal itu kan ada apa ya, ansitu wasma'u wa atimu. Sebelumnya fa'idha sa'idul khutibu ala mimbar fala yatakallaman ahadukum wa man yatakallam faqad laghaw, itu faqad laghaw itu. Dan wa man laghaw fala jum'atalah itu dhaif sekali. Yang sahih sampai faqad laghaw ini Jumatnya apa pahala insotnya tadi. Nah ini pahala insotnya mendengarkan khotibnya tadi atau Jumatnya. Nah ini maka yang lalu itu sebenarnya pahala mendengarkan khutbahnya yang tidak dapat. Kalau Jumatnya kan tidak dapat Jumatan ya kasihan juga. Nah itu jadi yang hilang pahalanya pahala mendengarkan khutbahnya. Kalau kita ngobrol, makanya kalau imamnya sedang khotibnya sudah mulai, kita makruh melakukan hal-hal yang kemudian membuat kita tidak fokus. Misalnya zikiran sendiri, baca sholawat saat khotibnya, makruh hukumnya. Baca tasbih, baca apa, khotibnya sedang ceramah di depan, itu sih baca Al-Quran, baca apa, berzikir, itu makruh. Oh. Yang dinamakan sholat sunat qabliyah itu setiap waktu yang membahagia berbeda waktu yang mana itu subuh. Oh iya. Dan setelah itu apa yang kita tunjang sunat sebelum ada tapi setelah azan kita tunjang qabliyah. Sebelum atau lagi dari awal ada memang kita itu tapi berkaitan dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Tidak semua sholat wajib, sholat fardu punya ba'diyah qobliyah ya. Yang jelas yang sangat dianjurkan yang qobliyah ba'diyah ini satu, sholat zuhur itu ada qobliyah ba'diyahnya. Sebelum kita masuk yang kedua, sholat zuhur. Kemudian asar tidak punya ba'diyah, dia cuma punya qobliyah asar. Sebelum asar, sehabis asar tidak sunnah sholat. Habis asar tidak sunnah. Kemudian maghrib itu yang punya sunnah qobliyah, yang punya sunnah wakat hanya ba'diyah maghrib. Cuma yang qobliyah maghrib itu hukumnya sunnah tapi tidak wakat. Sebenarnya tetap sunnah. Pas maghrib itu sudah azan, kita masuk ke masjid atau di rumah mau sholat qobliyah maghrib itu sunnah tapi tidak wakat, tidak kuat ya anjurannya itu cuma sunnah, itu dapat pahala yang jelas. Habis maghribnya itu sunnah wakat. Baru kemudian isya itu punya dua ya, qobliyah ba'diyah sama-sama punya qobliyah isya ada, ba'diyah isya ada. Kemudian subuh ini yang punya ya qobliyah subuh, ba'diyah subuhnya setelah subuhnya tidak sunnah sholat lagi. Kalau sudah sholat subuh tidak perlu sholat sunnah setelah subuh, tidak ada itu, tidak ada. Mungkin yang Iya itu tadi pertama tentang qobliyah ba'diyahnya dulu. Kemudian kapan melakukan ba'diyahnya? Apakah ketika sudah masuk waktu atau sebelum kan gitu? Yang kalau sunnah qobliyah tentu ketika waktu sholatnya sudah masuk, bukan azan, karena azan itu kadang ada orang kan tidak dengar azan, tapi waktu sholat sudah masuk kan itu. Jadi qobliyah ba'diyah itu tidak bergantung pada azannya, tapi
tapi pada masuk atau tidaknya waktu sholatnya. Misalnya di rumah ada itu punya jadwal sholat sepanjang masa kan, kita punya jam, ada jam yang di dinding, yang HP, dan itu sudah masuk ternyata, maka kita sudah sunnah untuk melaksanakan sholat qobliyah. Kalau sholat ba'diyahnya kan setelah sholat wajibnya. Nah itu waktunya. Kalau sudah sholat isya baru sunnah sholat ba'diyah setelah isya. Kalau belum sholat isya, masa dia mau sholat sunnah setelah isya kan gitu. Termasuk sholat witir habis itu. Habis sholat ba'diyah isya atau habis sholat isya itu ada kesunahan yang sangat dianjurkan adalah sholat witir. Sholat witir. Makanya ulama fikih itu sampai memasukkan sholat witir itu termasuk ke dalam sholat rawatib. Sholat rawatib. Qobliyah ba'diyah tadi itu, sholat rawatib. Makanya yang rawatibnya isya itu ba'diyahnya 3 rakaat, yang 2 ba'diyahnya, yang 1 witirnya. Itu sangat sunat. Jangan kita hanya sholat witir saat tarawih saja, saat Ramadan. Bahkan sholat yang sangat dianjurkan setelah sholat wajib, sholat witir daripada sholat tahajud, daripada sholat duha, itu yang paling dianjurkan witir, sholat witir. Bahkan kalau kata Nabi hampir wajib sholat witir. Andaikan tidak memberatkan umat bisa wajib sholat witir. Kadang kita kan mikirin witir itu Ramadan. Tidak, habis sholat ba'diyah isya itu kalau kita tidak yakin bangun nanti malam, maka kita lanjut sholat witir tambahi 1 rakaat. Kalau tidak malas ya 3, kalau tidak malas sampai 11 sholat witir itu. Tapi kalau kita punya kebiasaan malamnya bangun sholat tahajud, nanti habis sholat tahajud ditutup dengan witir, karena witir itu adalah sholat penutup, sholat malam penutup. Kalau sahabat Abu Bakar itu sholat witirnya sebelum tidur, sebelum tidur, wasiat Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, sholat witirnya habis sholat isya langsung witir, ba'diyah dan witir. Ada sebagian lagi yang sahabat lain itu tidak, nanti di penutup sholat penghujungnya itu beda-beda. Nah ini 1 rakaat saja tapi pahalanya luar biasa. Sholat witir itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Sudah cukup ya, dan saya kira ini sudah cukup. Dan pesan saya, karena ini saya sudah 2 kali ke sini, jangan terlalu sering-sering, nanti bosan. Sering itu membosankan. Jadi saya harap akhir ini mungkin waktu atau kapan saya diundang lagi, tidak terlalu dekat ya, nanti bosan juga masyarakat sini dengan wajah saya gitu. Dan jangan heran kalau masyarakat sini melihat saya di pasar Kuring, karena saya jual ikan di pasar Kuring. Nanti kaget, ini kayak yang sini ya, saya jual ikan di pasar Kuring. Jadi kalau ibu-ibu lihat wajah saya, nah itu saya. Dan tidak usah malu untuk nawar ikan saya, tidak masalah, ditawar saja. Ini malu, tidak masalah. Kalau memang bisa ditawar, saya ditawar. Saya biasanya di pasar Kuring di Sumatera. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan untuk masyarakat di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini merupakan pertemuan yang diridhoi oleh Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa atina al-husna bi hurmatihim wa amina fi tariqatihim wa amina fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tadafina wa la bina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad